Businessman Opinion. Mitra bisnis, line telepon 633-9160, kami buka kembali dan Anda dapat beropini dalam Businessman Opinion. BPS mengumumkan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun ini masih resesi, serta tercatat minus 0,74%. Ini adalah pertumbuhan negatif keempat sejak COVID mulai di kuartal kedua tahun lalu. Meski demikian, pemerintah optimis pada kuartal kedua ini ekonomi nasional mampu melesat 7%, sehingga Indonesia terbebas dari resesi. Menurut Anda, apa target pemerintah ini realistis? Dan faktor apa yang menyebabkannya? Silakan mitra bisnis hubungi kami di 633-9160, 633-9160. Kalau menurut saya sih bukan pinter ngomong, saya itu sedih. Negara gitu subur ya, gitu hebat kok bisa resesi bandingkan negara lain. Kesalahan di mana? Apakah faktor manusia? Banyak kan KW3, KW4, kurang KW1 ya. Saya itu dulu pernah dagang. Saya pernah dagang lama di Tiongkok. Wah, bingung deh sini. Memiliki keyakinan bahwa ekonomi kita akan tumbuh. Tetapi apakah angkanya menjadi 7% atau 2-3%, ini yang menjadi pertanyaan. Karena saya juga bukan seorang ekonom, tetapi saya yakin sekali bahwa apapun pernyataan yang dikeluarkan pemerintah itu pasti punya dasar. Terutama kalau kita lihat kan kita lebaran di kuartal kedua ini kan, sehingga otomatis bisnis akan bangkit. Cuma apakah 7% atau cuma 3% nanti kita lihat sama-sama. Jadi kawan-kawan kita sikapi aja dengan pemerintah dengan positif dan coba kita dukung secara maksimal supaya itu terwujud. Jangan selalu berpikir negatif, tidak, tapi harus can do future. Terima kasih. Menurut saya apa yang disurvei oleh BPS tentang keadaan ekonomi negara kita itu memang ada keadaan benarnya ya, kemungkinan memang ke arah situ karena ekonomi kita masih bergerak negatif dan juga untuk ke kuartal di awal kuartal kedua kemungkinan masih negatif karena ada beberapa hambatan faktor yang mengarah ke situ. Yang pertama adalah tentang beberapa pendapatan negara yang tidak mencapai target seperti dari sektor pajak ya, itu tidak mencapai target pas ada COVID-19 dan juga ekonomi yang sangat sulit ini, dan juga tentang pendapatan hasil usaha negara dari beberapa BUMN yang tidak bagus seperti Wijaya Karya kalau tidak salah yang defisit 90 triliun dan lain sebagainya itu sehingga beberapanya tidak mencapai target, dan juga dari investor yang katanya 900 triliun targetnya ternyata belum atau tidak mencapai target kemungkinan karena terlalu besar targetnya dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tentang adanya hambatan dalam memperoleh vaksin COVID-19. Kita ketahui bahwa India itu masif ya, marak di sana COVID-19 sehingga pasokan vaksin COVID-19 ke Indonesia kemungkinan terhambat karena dipakai oleh negara India sendiri kemungkinan. Dan yang ketiga adalah faktor penghambatnya itu tentang kebijakan dari pemerintah sendiri. Seperti contohnya adalah kebijakan larangan mudik, di mana dalam kebijakan ini itu akan membuat kecil dari pendapatan dari jasa sektor transportasi gitu ya, karena kalau dibiarkan mudik maka jasa transportasi tentu akan banyak mendapatkan hasil. Dan yang keempat itu adalah atau yang terakhir adalah itu tentang beberapa sektor kinerja daripada ekonomi seperti sektor perhotelan dan pariwisata dan sektor-sektor lain itu masih mengalami kendala dalam menjual hasil produk mereka, pasarnya masih sepi, sehingga beberapa faktor ini menyebabkan mungkin pertumbuhan di kota-kota masih -1 sampai +1 menurut saya. Jadi pertumbuhan ramalan pemerintah 4,5% 5,5% atau yang 7% dari salah satu itu kemungkinan masih terlalu ambisius. Iya sih, yang saya nggak mau panjang lebar ya. Ya ibaratnya katanya kita bebas dari resesi ya. Sekarang saja utangnya sudah membludak kita. Entah apa kita pakai bayar nanti, apa pulau yang kita jual untuk membayar utang kita. Itu saja. Resesi memang tidak ada, dengan inflasinya sudah jauh besar kita ini. Itu saja, makasih. Ya, saya kira tidak bisa tercapai ya optimis dari pemerintah itu
Kalau lihat dari kacamata BPS sendiri masih minus sekian-sekian, itu menunjukkan angka transparansi yang terjadi secara global di Indonesia. Jadi kalau memang betul pemerintah ingin mencapai titik 7,0%, itu harus ditunjukkan kepada masyarakat luas, publik umum, nilai komoditi yang bisa dibuat menjadi neraca perdagangan positif itu harus baik gitu loh, karena kondisi sekarang kan masih di negara lain pun mereka untuk barang-barang tersebut kayaknya belum dibutuhkan karena mereka masih konsentrasi alokasi untuk pembenahan dunia kesehatan yang ada di negara masing-masing. Saya kira itu perlu dikaji lagi karena mungkin sedikit saya kira sulit untuk tercapai di kondisi transparansi seperti sekarang ini. Saya kira demikian. Kalau lihat trennya selama 4 kuartal ini kan naik terus dari min sekian terakhir kan min 0,7. Saya yakin untuk kuartal kedua ya tahun 2021 ini mungkin akan naik, tapi kalau 7% kalau saya agak pesimis ya. Terima kasih. Kalau menurut saya sih ini ya tidak realistis ya. Target pemerintah terlalu tinggi kalau untuk keluar dari resesi. Ya jangankan kuartal kedua ini ya, tahun ini aja saya juga nggak yakin ya. Ini terlalu tinggi pemerintah menargetkannya. Apalagi pada saat ini juga pandemi meningkat lagi dan semakin nggak jelas ya, mungkin ada terus ya. Jadi ini pertumbuhan ekonomi akan sangat-sangat terganggu ya. Oke, gitu aja Pak SM. Saya punya pendapat cinta negara Indonesia Pancasila. Atau menurut saya punya mau capai 7 agak sulit ya. So Bang, gimana ya? Kita tuh banyak kekurangan dari segi ya bahannya apa gitu ya. Cuma kita target sih boleh aja. Nggak boleh sampai 7. Kita target sesuatu kan ada ini tujuannya, kepastian jalan di mana tuh. Baru bisa kita targetkan. Sekian, terima kasih. Mitra bisnis, terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.